Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan lagi, kelanjutan daripada renungan kita pada minggu-minggu yang lalu. Kalau renungan pada 2 minggu yang lalu, kita telah belajar tentang cara pandang yang baru, di mana kita seharusnya memandang pencobaan atau kesulitan bukan sebagai sesuatu yang mengancam, tetapi sesuatu yang dapat membuahkan ketekunan atau ketahanan iman. Karena itu kita harus memandangnya dengan iman. Artinya pencobaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam hal ini adalah menghasilkan ketekunan atau ketahanan iman. Kemudian renungan seminggu yang lalu kita telah diingatkan agar jika kita kekurangan hikmat atau kalau kita tidak mengerti bagaimana menghadapi persoalan, bagaimana menghadapi pencobaan, seharusnya kita meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati akan memberi hikmat. Nah, renungan kali ini, firman Tuhan akan menolong kita kembali, mengingatkan kita kembali tentang bagaimana seharusnya kita meminta kepada Tuhan hikmat. Dan firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada saat ini terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, 6, 7 sampai 8. Kita membacanya bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Roh-Mu menolong, memimpin hamba-Mu ini untuk menguraikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, dan kami dapat berpegang pada firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita cermati di dalam ayat yang ke-6, 7, dan 8, kalau saya meringkaskannya untuk Bapak Ibu, kira-kira saya ingin mengatakan bahwa ketika kita kekurangan hikmat, firman Tuhan atau Yakobus dalam hal ini yang menulis kitab Yakobus mengajarkan agar kita memintanya kepada Tuhan. Memintanya dengan bagaimana? Seharusnya kita harus memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang menurut ayat yang ke-6. Sebab orang yang bimbang itu digambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Kemudian orang yang bimbang jangan mengira akan mendapat sesuatu dari Tuhan dalam ayat yang ke-7. Dan orang yang mendua hati disamakan dengan orang yang bimbang, maksud saya, dapat disamakan dengan orang yang mendua hati. Dalam hal ini dia tidak akan tenang dalam hidupnya menurut ayat yang ke-8. Nah, kita akan mencoba mengupas bagian per bagian yang akan membawa kita untuk mengerti bagaimana kita seharusnya meminta kepada Tuhan. Kita disuruh meminta kalau kita kekurangan hikmat, tapi bagaimana kita seharusnya meminta kepada Tuhan. Kita akan menjawab satu pertanyaan, apa maksudnya meminta dalam iman? Firman Tuhan mengajarkan dalam hal meminta di sini
yaitu kita harus memintanya dalam iman. Nah, apa maksudnya meminta dalam iman? Iman atau bahasa aslinya menggunakan kata pistis. Di sini artinya percaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehingga kalau dikatakan meminta dalam iman, itu dapat berarti meminta dengan yakin, dengan percaya kepada Tuhan. Sebab iman di sini itu merupakan percaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika Yakobus mengatakan hendaklah kamu memintanya dalam iman, itu berarti meminta kepada Tuhan dengan percaya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan yang lain itu meminta dalam iman itu maknanya secara lengkap bila diterjemahkan menjadi meminta dengan yakin atau meminta dengan percaya kepada Tuhan tanpa meragukan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain di dalam bahasa Inggris dikatakan without doubting. Dan sama sekali jangan bimbang kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, ya kan? Di dalam ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau diterjemahkan dalam terjemahan yang lain, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan atau memintakannya dalam iman tanpa meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami kata percaya, itu memang kontras dengan meragukan. Nah, Yakobus ingin seolah-olah melengkapi kata percaya dengan menekankan percaya yang sungguh-sungguh itu adalah percaya tanpa meragukan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan jika kita tidak mengerti bagaimana menghadapi kesulitan, firman Tuhan mengajarkan kita harus berdoa atau memintakannya kepada Tuhan. Itu firman Tuhan yang kita renungkan minggu lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataannya saya mengalami, saya juga mengamati bahwa ada 4 pola orang ketika orang berdoa. Ada 4 pola. Pola yang pertama, saat berdoa ia yakin, percaya penuh pada Tuhan. Saat berdoa dia percaya, dia yakin kepada Tuhan. Pola yang kedua, saat seseorang berdoa, dia berdoa dengan ragu apakah Tuhan sanggup menolongnya. Jadi yang pertama tadi berdoa dan dia sungguh-sungguh percaya. Yang kedua, dia berdoa tapi dengan ragu apakah Tuhan bisa menolong. Pola yang ketiga, saat dia berdoa dia yakin, namun sesudah selesai berdoa dia ragu, meragukan Tuhan. Lalu pola yang keempat, saat seseorang berdoa dia yakin, dan sesudah selesai berdoa dia tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Kalau kita memperhatikan keempat pola orang percaya berdoa, kira-kira yang mana yang menggambarkan kehidupan atau pengalaman saudara saat berdoa? Apakah saudara berdoa saat berdoa yakin bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Atau yang kedua, saudara berdoa tapi saudara meragukan Tuhan sanggup menolong saudara? Atau yang ketiga, saudara berdoa dan saudara yakin Tuhan sanggup menolong, namun sesudah selesai berdoa saudara menjadi tidak percaya atau ragu kepada Tuhan. Atau yang keempat,
saat saudara berdoa, saudara percaya, dan sesudah saudara berdoa, saudara tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Yang mana pengalaman saudara akhir-akhir ini? Jadi jelas Bapak Ibu Saudara bahwa yang dimaksudkan meminta dalam iman artinya meminta dengan percaya, dengan yakin kepada Tuhan. Ingat, tanpa meragukan Tuhan. Itu penekanan yang sangat penting. Sebab tidak ada artinya percaya kalau kita meragukan Tuhan. Percaya itu artinya bukan meragukan Tuhan. Sehingga saya memahami Yakobus ingin memberikan penekanan bahwa percaya itu seharusnya tanpa meragukan Tuhan. Sebab kalau orang percaya dan dia ragu, berarti dia tidak percaya. Nah, sekarang kita mau melihat saudara tentang orang yang bimbang hatinya, atau istilah lainnya adalah orang yang ragu, orang yang meragukan Tuhan. Itu digambarkan seperti apa menurut firman Tuhan? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, orang yang bimbang atau yang ragu-ragu itu digambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Kita melihat gelombang laut itu tidak ada yang stabil. Kadang pasang, kadang dia tenang, tidak pernah stabil. Demikian juga orang yang bimbang, ayat yang ke-7, jangan mengira bahwa dia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Artinya, orang yang bimbang atau yang ragu adalah orang yang tidak akan pernah mendapat apapun dari Tuhan. Sebab pada hakikatnya orang yang ragu, orang yang bimbang itu orang yang tidak percaya. Karena itu firman Tuhan mengatakan jangan mengira ia mendapat sesuatu dari Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, orang yang ragu itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam pengertian yang lain, orang yang ragu itu adalah orang yang tidak akan stabil hidupnya. Sama seperti gelombang laut tadi. Kadang pasang, kadang surut, kadang tenang, kadang pasang lagi, dan seterusnya. Pernahkah saudara pada waktu diperhadapkan dengan pilihan mau makan apa atau makan di mana, Anda sangat ragu, Anda sangat bingung untuk membuat keputusan itu? Saya berikan contoh konkretnya. Ketika saudara sudah memutuskan untuk makan apa, misalnya makan nasi goreng atau bakmi goreng misalnya, itu pilihan saudara. Saudara sudah membuat keputusan, pilihan, aku mau makan nasi goreng atau bakmi goreng. Namun berikutnya saudara berpikir, enaknya makan di mana? Pilihannya ada warung A, warung B, warung C. Semuanya menjual makanan yang kita inginkan. Masalahnya di warung A ramai. Lalu saudara ragu mau masuk. Di warung B sepi. Jangan-jangan nggak enak. Warung C tempatnya kurang bersih. Dan saudara menjadi sangat ragu. Sudah punya pilihan, tapi untuk memutuskan di mana tempat untuk membeli makanan, saudara menjadi ragu. Bayangkan kalau itu terus terjadi, seperti itu terus, maka saudara menjadi tidak tenang, tidak stabil. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sampai kepada sebuah refleksi firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam meminta hikmat kepada Tuhan, kita harus memintanya dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan tanpa meragukan Tuhan. Yang kedua, orang yang berpikir ragu atau bimbang, jelas
digambarkan oleh Alkitab seperti gelombang laut. Ia tidak tenang itu. Ia tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Dan hidupnya nggak stabil, nggak tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa kehidupan saudara akhir-akhir ini? Firman Tuhan sudah berbicara kepada saudara bahwa kita harus meminta hikmat kepada Tuhan dengan yakin, dengan percaya, tanpa meragukan Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara akhir-akhir ini? Apakah penuh keraguan, penuh bimbang, atau saudara sungguh-sungguh percaya? Biarlah firman Tuhan ini berbicara lebih jauh dalam hati saudara, dan kiranya Tuhan akan menolong kita untuk terus bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yaitu percaya tanpa meragukan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu Bapa, supaya Engkau menolong kami untuk memahami lebih jauh firman-Mu dan mempraktekkan firman-Mu. Dan tolonglah kami juga untuk mengevaluasi diri kami masing-masing. Apakah akhir-akhir ini kami seperti orang yang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, yang tidak stabil, yang tidak tenang. Bahkan firman-Mu berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu, jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam firman. Berkati sidang jemaat Tuhan sekalian, dan semua orang yang mendengar. Tuhan berkati imannya, dikuatkan, dan terus berjalan menurut firman. Dalam nama Tuhan Yesus